Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Begitu juga dengan ayah dan bunda yang telah membimbing anak-anak di rumah. Baiklah, kali ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 5 di SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug. Minggu lalu, masih dengan materi yang sama, Umi sudah menjelaskan tentang pelajaran 1, yaitu bersuci dari haid. Anak-anak Umi bisa juga nanti membuka buku Bina Fikihnya ya. Minggu lalu, dalam bersuci dari haid, Umi sudah menjelaskan dua bagian, yaitu pengertian haid, dan yang kedua, batas waktu haid. Untuk kali ini, Umi akan menjelaskan hal-hal yang dilarang ketika haid dan hukum mandi wajib. Baiklah anak-anak Umi, adapun hal-hal yang dilarang ketika haid, yang pertama yaitu sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu dilarang ketika seorang perempuan dalam keadaan haid. Dan yang kedua yaitu puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah itu dilarang ketika seorang perempuan sedang haid. Namun wajib mengqada atau mengganti puasa wajib yang ditinggalkan tersebut setelah haid. Berbeda dengan salat ya nak. Kalau salat tidak perlu diqada atau tidak perlu diganti. Hal-hal yang dilarang ketika haid yang ketiga yaitu berdiam di masjid. Namun bila hanya melintas masih diperbolehkan asal tidak akan mengotori masjid. Yang keempat, tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran kecuali saat sedang belajar. Dan yang kelima, tawaf atau keliling Ka'bah. Baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah itu dilarang ketika haid. Adapun hukum mandi wajib setelah haid, ya, hukum mandi wajib atau disebut juga dengan janabah atau bersuci setelah haid itu hukumnya wajib. Hal ini agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah setelah haid. Anak-anak Umi bisa melihat hadis Rasulullah di halaman 6 yang berbunyi yaitu An Aisyata anna Fatimata binta Abi Hubaish kanat tustahadu fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika hirqu wa lasayat bil haidati fa idza akbalatil haidatu Fada'iyya salata wa idza adbarat faqtasali wa salli, riwahil Bukhari. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Fatimah binti Abi Ubaisi merasa mengalami istihadah. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu merupakan air keringat, bukan darah haid atau istihadah. Apabila datang haid, hendaklah engkau tidak mengerjakan sholat, dan apabila selesai masa haid, hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak Umi, itulah penjelasan materi kita hari ini tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hukum mandi wajib setelah haid. Semoga anak-anak Umi mengerti. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan japri Umi ya nak ya. Demikianlah, lebih dan kurang Umi mohon maaf kepada Allah, Umi mohon ampun. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.